lah. Jadi udahlah ya, menteri segala macam. Rekan saya menteri BUMN bukan rekan. Udah berhentilah pencitraan Anda gitulah ya. Ikut ini, ikut itu segala macam. Udahlah Anda benahin BUMN tuh ya, Pertamina jadi rugi bagaimana. Kalau preskomnya yang hobi ngomong tai-tai ya udah paham lah ya. Itu udah jejak digital Anda itu udah kelihatan itu. Jadi apakah pertanyaannya apakah berbohong dan ngomong yang gak jelas itu menurun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kembali media sosial paling rame dan susah dihalang-halangi oleh rejim ini. Pusar sunyi sepi. Demo kenaikan BBM dengan argumentasi yang lucu amat sangat jenaka, susah diterima akal sehat, marak. Besok demo besar-besaran katanya. Saya mendoakan dan melihat ini adalah pesan yang harus disikapi, ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Mudah-mudahan pernyataan dari Menteri Keuangan yang kita sebut dengan SME itu hoax. Hoax mengenai beban gaji PNS. Jadi saya agak susah nih, saya kenal beliau sama-sama di fakultas. Tapi kalau ngomong human resource ya bukan kompetensi beliau kan makro ya ngomong tenaga ini segala macam. Jadi kalau mudah-mudahan itu hoax apa namanya pensiun jadi beban, waduh Anda falsafahnya SDM itu belum memahami itu. Kemudian angka dari subsidi BBM keliru, bukan keliru kalau difahami kalau memang betul itu manipulatif kan. Kemudian naikin BBM sementara harga minyak dunia turun. Orang bilang apa? Saya ikuti yang rekan junior saya Faisal Basri yang ekonomi itu duitnya dipakai buat membiayai KN. Aneh, minyak dunia turun, Malaysia gini segala macam. Media sosial dari Dirut Pertamina juga membuka berbeda. Kok naiknya dari nggak ada dasar gitu. Beban subsidi lah ini udahlah ya. Kita sama-sama dari kampus juga pemerintah. Jangan mulai membodohi dengan cari-cari argumentasi untuk membenarkan bahwa masyarakat publik harus diwajibkan membiayai cicilan utang barangkali. IKN yang nggak penting, nggak perlu membangun yang kelihatan itu, padahal membangun yang tidak kelihatan tidak perlu. Saya melihat ini sudah berkembang bergerak di banyak daerah di seluruh Indonesia. Jejak digital menggelikan. Ada jejak digital dari ketua partai besar yang mengatakan pembagian BLT pada masa presiden yang lalu adalah penghinaan, pelecehan, bla bla apalah terhadap harga diri kemanusiaan. Sekarang ngomongnya lain lagi. Presiden kita bilang saya nggak suka BLT, bla bla. Sekarang ngasih BLT. Kalau saya ditanya kok begitu? Ya kan saya ngomongnya dulu. Sekarang kan beda. Lagian yang nyuruh percaya dengerin omongannya siapa kira-kira? Ini yang saya dengar dari teman-teman berbicara. Jadi kalau besar saya selalu ingatkan ke teman-teman jangan dimarahin lah. Mereka ini orang-orang cari makannya cuma bisa dengan cara seperti itu. Nggak usah disumpahin. Semoga Allah melata rezekinya nggak udah lah itu urusan Allah lah. Allah Maha tahu nggak usah kita ingatkan lagi. Tapi yang pasti setiap kita manusia bebas memilih melakukan apa yang akan kita lakukan. Tetapi tolong ingat, konsekuensi dari pilihan kita tidak dibebaskan. Konsekuensinya kita tidak bisa memilih konsekuensinya. Kita harus menerima konsekuensi dari pilihan kita. Nah rekan-rekan yang di lapangan, mahasiswa juga sudah bergerak. Tolong pahami penyusup. Jangan dimarahin, dia dibayar buat itu kok. Tapi kelihatannya agak berbeda polisi yang sekarang ini. Karena barangkali Mafia Sambonya rada lagi bergerak banyak nih. Dulu kan ganas bener tuh. Mukul, aduh sampai yang berdarah segala macam. Udahlah ya, pahami aja. Memang kalau nggak becus lah, statement aja lah. Mundur, baik-baik, benahi itu ganti menteri yang pada ngaco lah. Saya selalu berulang kata itu menteri Dikbud itu dengan konsep kampus merekanya udahlah ngawur aja itu.
kapan sih kita ketemu dah, diskusi lah. Sebagai orang kampus, ya kita ngobrol. Saya pengen tahu juga pemahaman Anda mengenai pengelola kampus kayak apa sih? Kayak gitu itu, dirjen-dirjen yang nggak benar, yang jelas salah satu dirjen, nggak usah sebut namanya lah. Yang ketika di Jerman aja sudah ateis, komunis, dipanda pasang ya jelas lah. Jadi udahlah ya, menteri segala macam. Rekan saya menteri BUMN bukan rekan. Udah berhentilah pencitraan Anda gitulah ya. Ikut ini, ikut itu segala macam. Udahlah Anda benahin BUMN tuh ya, Pertamina jadi rugi bagaimana. Kalau preskomnya yang hobi ngomong tai-tai ya udah paham lah ya. Itu udah jejak digital Anda itu udah kelihatan itu. Jadi apakah pertanyaannya, apakah berbohong dan ngomong yang gak jelas itu menurun? Tapi itulah kualitas manusia, itulah kualitas Anda. Jadi udahlah ya, sekarang direkam, dijejak segala macam. Sambil tidur aja Pertamina untung. Waduh, sekarang Anda nggak tidur aja udah Pertamina rugi, bagaimana? Jadi bagaimana kalau BUMN cuma dipakai alat politik oleh rejim? Naruh komisaris banyak yang nggak ada urusan, hanya untuk belas jasa. Menteri BUMN yang dulu saya ngobrol masih make sense. Saya nggak bisa tahan Pak perintah dari presiden, tapi saya jaga komisaris tidak boleh ikut campur urusan direksi. Waduh, sekarang apa masih berlaku nggak? Dicopot pula menteri yang begitu. Paham ya. Jadi kalau BUMN dipakai sebagai alat atau untuk kepentingan politik dan lain sebagainya, ya ini kejadian sekarang. Jadi itu aja yang bisa sampaikan untuk rekan-rekan yang berjuang karena keyakinan Anda untuk tegaknya veritas, probabilitas, dan justia, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Selamat berjuang. Sampai kita ketemu di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UI Veritas, Probabilitas, Justitia.